Dan ibadah ini dikasih tema, saya kasih tema keyakinan dan ketenangan. Banyak orang itu langsung pengennya kepada ketenangan. Siapa sih yang senang hidup ini ribut, atau siapa sih yang tenang kepengen hidup ini tuh kayak gejolak. Pengennya tuh semuanya enak, baik-baik. Pengennya tuh langsung kepada ketenangan hidup. Pengennya tuh kalau bisa gampang semuanya. Pengennya tuh tenang. Tapi kita lupa bahwa ketenangan itu adalah hasil dari sebuah keyakinan. Kita perlu yakin dulu, baru kita bisa tenang. Kalau kita tidak punya keyakinan, maka kita tidak bisa tenang. Kita lihat dulu ayatnya, 1 Yohanes 3. Ayat yang ke-19 sampai 21 kita baca sama-sama. Keyakinan di hadapan Allah, 1 Yohanes ya, 3 ayat 19 sampai 21. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita dan serta mengetahui segala sesuatu. Ayat 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Ayat ini berkata kalau kita punya keyakinan di hadapan Allah, maka kita boleh menenangkan hati kita. Artinya jangan langsung kejar ketenangan. Jangan-jangan nanti kita dapatnya ketenangan yang palsu. Jangan langsung pengennya itu tenang. Ketenangan itu otomatis akan terjadi ketika kita punya keyakinan di hadapan Allah. Kejar dulu keyakinan. Katakan sama-sama keyakinan. Baru kemudian ketenangan. Jadi kita nggak langsung buru-buru pengennya tenang. Banyak orang ya justru karena kepengen tenang akhirnya lari dari masalah. Cuman karena kepengen tenang akhirnya tidak melakukan apa yang harus dikerjakan. Padahal ketenangan itu adalah sebuah kepastian kalau kita itu bisa yakin. Tadi firman Tuhan bilang keyakinan di hadapan Allah itulah yang membuat kita tenang. Bahkan sekalipun hati kita dituduh olehnya, dikatakan Allah itu lebih besar daripada hati kita. Artinya apa? Bahkan ketika hati kita dituduh pun, asal kita tidak keluar dari hadirat Allah, Allah akan menolong kita. Allah akan membantu prosesnya. Step by step kita tidak pernah ditinggalkan. Apapun musim kehidupan kita. Kita ini udah lama berjemaat, kita ini baru bergereja, kita baru balik lagi ke gereja dari after pandemic. Apapun season kehidupan kita, Anda perlu tahu. Allah tidak pernah membiarkan seorang pun di antara Anda berjalan seorang diri. Allah itu setia, Allah itu pegang tangan kita step by step. Allah tuh gak pernah nyerah sama kita. Allah itu panjang sabar. Kita aja yang kadang kurang sabaran. Allah itu gak pernah berhenti menunggu kita, berjalan bersama dengan kita. Dari mana datangnya keyakinan itu? Jadi kita bahas dulu tentang keyakinannya. Karena begitu kita yakin, otomatis pasti kita bisa tenang gitu ya. Kita lihat yang pertama, bagaimana supaya kita punya keyakinan. Kita lihat sama-sama Yesaya 32 ayat yang ke-17. Yesaya 32 ayat 17, kita baca sama-sama aja ya. Yuk 1, 2, 3. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Firman Tuhan itu indah. Firman Tuhan itu enggak membingungkan. Firman Tuhan itu jelas. Kalau kita mau tenang, yakinkan dulu diri kita. Yang pertama, kita itu hidup dalam kebenaran. Karena di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran adalah ketenangan.
Tuhan itu ciptakan kita tuh dengan begitu rupa, sehingga Tuhan tuh sudah taruh satu alarm di hati kita, namanya hati nurani. Di ibadah 3 tadi kita sudah bahas hati nurani yang murni itu seperti apa. Hati nurani itu tempat Tuhan bicara dengan kita. Dan hasil dari kebenaran itu adalah ketenangan. Artinya apa? Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak benar, kita tidak akan dibiarkan. Itu loh enaknya kita jadi anak Tuhan. Tuhan tuh tidak akan biarkan kita itu berjalan dalam kesesatan. Setiap kali kita itu melakukan sesuatu yang salah, Tuhan selalu punya cara untuk bawa kita kembali. Hidup dalam kebenaran itu tidak susah. Karena firman Tuhan bilang perintah-perintahku itu tidak berat. Jangan anti hidup dalam kebenaran. Jangan pikir orang Kristen tuh standarnya terlalu tinggi. Kompromi lebih enak. Saya bersaksi, hidup dalam kebenaran lebih indah daripada kompromi. Hidup dalam kebenaran jadikan pilihan yang utama. Memang tidak mudah, tapi buahnya manis. Selalu pilih untuk hidup dalam kebenaran. Kita tidak akan kompromikan. Memang sih hidup ini gak ada yang nilai. Karena itu saya juga mau dorong untuk kita ini memberi diri, dijaga dalam komunitas rohani. Supaya ada yang ingatkan kita kalau kita tidak ibadah. Bayangin kalau kita hidup hanya seperti maunya kita aja. Kadang kita gak suka ya ada orang lain perhatiin kita. Apa sih namanya? Kurang privasi. Enggak. Apalagi kalau itu berkaitan dengan kebenaran. Justru ya dengan sengaja pasanglah pagar dalam kehidupan. Minta sama Tuhan, Tuhan saya ini terlalu bebas. Saya ini tidak ada yang ngerem. Apalagi saya kepala keluarga, apalagi saya ini bos. Atau misalnya Anda ibu rumah tangga. Anda pikir di dalam hidup saya ini gak ada yang ngerem. Saya ini gak ada lagi yang kasih tahu saya apa yang benar, apa yang salah. Tuhan pakai sih suara hati, tapi saya sering langgar. Kalau memang Anda dalam kondisi begitu, saya bilang ya, Anda dalam kondisi bahaya. Lebih baik kita memberi diri, dijaga. Lebih baik kita memberi diri di bawah sebuah pengawasan rohani. Kalau Anda belum ikut connect group, ayo ikut. Kalaupun ikut, bukan hanya karena ada syarat tertentu, mau nikah, mau apa, atau supaya ada status keanggotaan jemaat. Waktu Anda jadi anggota connect group, terbukalah. Ada masalah atau apa, ada struggle apa, terbukalah. Supaya ada yang benar-benar bisa jagain kita. Supaya kita bisa tetap hidup dalam kebenaran. Hari-hari ini cek lagi. Hari-hari kita ini hari-hari tenang atau tidak. Kita sudah dapatkan ketenangan di dalam Tuhan atau enggak. Kalau belum, firman Tuhan hari ini untuk kita. Jangan kejar ketenangannya dulu, balik lagi. Apakah kita sudah punya keyakinan di hadapan Tuhan bahwa kita ini hidup dalam kebenaran. Tidak sempurna memang, tapi paling enggak kita tahu apa yang kita hidupi ini sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Dan kita lihat kehidupan dalam kebenaran itu bukanlah sebuah beban atau seperti Taurat dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa melakukan apa yang menjadi poin kedua dan ketiganya. Tuhan tuh baik. Tuhan tuh gak bilang cuma gini, kamu kalau mau cuma tenang ya. Kalau kamu mau tenang ya, cuma satu, hidup aja dalam kebenaran. Terus caranya gimana? Gak tahu, pokoknya gak mau tahu, pokoknya hidup dalam kebenaran. Tuhan tuh gak seperti itu. Tuhan itu adalah Tuhan yang menolong kita hidup dalam kebenaran. Jadi kalau Tuhan bilang Tuhan akan kasih ketenangan, maka Tuhan juga akan sertai dalam prosesnya. Tuhan itu adalah Tuhan yang mau kita mengenal Dia. Maka yang kedua, supaya kita tuh bisa punya keyakinan bahwa kita itu disertai Tuhan. Kita bisa punya keyakinan yang membuat kita tuh akhirnya tenang di hidup ini, apapun yang terjadi. Season boleh berubah. Pindah kota, anak baru pindah, anak baru berangkat ke luar negeri, kerjaan baru mulai yang baru pindah CG. Apapun season dalam kehidupan Anda, kalau Anda bisa punya keyakinan tentang siapa Allah yang Anda sembah, maka ketenangan itu, ketenangan jiwa itu Anda akan tetap miliki. Karena Anda kenal siapa Tuhan Anda
dan Tuhan saya. Selalu dan selalu apa yang keluar dari firman Tuhan tidak pernah hanya sebatas pengetahuan. Tapi adalah sebuah undangan kepada jemaat Tuhan. Anda datang ke tempat ini selain untuk Anda bersekutu dengan Tuhan, Anda minta Tuhan menjawab doa-doa Anda. Pastikan bahwa tujuannya adalah Anda mau mengenal Tuhan. Anak-anak kecil, kalau di CG atau saya ketemu dengan random, kalau saya tanyain doamu apa? Kepengennya apa? Rata-rata kalau enggak jawab, pengen deket sama Tuhan, pengen kenal Tuhan. Saya pikir iya ya, itu adalah kerinduan yang tidak ada ujungnya. Pengen kenal Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Walaupun sudah terdengar sering ya, kenal Tuhan. Dari kecil sudah dibilang kenalah Tuhan, kenalah Tuhan. Anda akan tahu bahwa mengenal Tuhan dengan benar, itulah modal ketenangan jiwa Anda. Mengenal Tuhan dengan benar, itu adalah modal kita bisa tenang hadapi apapun situasi di hidup ini. Gak ada yang bisa kita pegang di hidup ini. Kemampuan diri sendiri, gak. Firman Tuhan bilang mengandalkan manusia, jangan. Karena mereka itu hanya manusia. Jangan andalkan kereta Mesir dan kereta-keretanya, karena mereka tetap manusia. Mau andalkan siapa di hidup ini? Andalkan manusia, kita bisa kecewa, manusia bisa berubah. Andalkan diri sendiri, kita tahu kita gak mampu. Kenali Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya kemarin merenungkan kitab Mazmur 23. Ini ayat yang gak asing. Tapi saya melihat dimensi keyakinan dan ketenangan itu ada di ayat ini. Kita lihat sama-sama ya. Mazmur 23. Di dalamnya ada dimensi keyakinan. Daud itu berkata, engkau adalah gembalaku, Tuhan adalah gembalaku. Sebuah keyakinan untuk mengenal siapa Allahnya, baru ada efeknya. Ada dua dimensi itu, keyakinan dan ketenangan itu ada di dimensi ayat Mazmur 23 ya. Dikatakan begini, ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku. Itu adalah keyakinan. Baru kemudian dikatakan berikutnya, takkan kekurangan aku. Artinya apa? Aku bisa tenang, aku gak akan kekurangan. Gak akan ada sebuah ketenangan yang bisa berkata aku gak bakal kekurangan. Kalau kita gak yakin dulu Tuhan adalah gembala kita. Coba ya, saya ulang sekali lagi. Gak akan pernah kita bisa berkata takkan kekurangan aku. Kalau kita nggak yakin dia gembala kita. Kenali dulu Allah kita dengan benar. Dia gembala, berarti kita ini domba. Berarti dia pimpin hidup kita, kita ini nurut sama Tuhan. Takkan kekurangan aku. Bahasa Inggrisnya, I shall not in want. Ada anak kecil salah baca, that's all I want. Saya lebih suka yang versinya anak kecil baca. The Lord is my shepherd, that's all I want. Tuhan jadi gembalaku, cuma itu yang aku mau. Yang lain nyusul, yang lain pasti beres. Bahasanya gitu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Anda tidak akan kekurangan hikmat, Anda tidak akan kekurangan kasih, Anda tidak akan kekurangan kreativitas, Anda tidak akan kekurangan hubungan, Anda tidak akan kekurangan apapun yang Anda butuhkan di hidup ini. Kalau Anda menjadikan dia sebagai gembala dalam kehidupan Anda. Kalau Anda mengenal Tuhan, bukan sebagai Tuhan yang jauh, yang gak peduli dengan detail hidup kita, Anda salah. Tuhan itu bukan cuma tertarik waktu kita duduk baca Alkitab, nyanyi-nyanyi doa, atau menginjil. Tuhan itu care, peduli, sangat peduli, sampai dengan detail kehidupan kita sehari-hari. Tuhan peduli, makanya dia katakan Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Dikatakan lagi, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ini adalah sebuah keyakinan akan apa yang Allah kerjakan. Bahwa Allah tuh gak nganggur, Allah itu sibuk. Kesibukan Allah apa? Membimbing kita,
menuntun kita, membaringkan, menyegarkan. Anda tahu Allah kita sibuk? Sebagai gembala di hidup kita, Allah kita sibuk membaringkan kita, membawa kita ke rumput hijau, membaringkan kita, menuntun kita ke air tenang, menyegarkan jiwa kita. Can you imagine betapa rindunya Tuhan tuh menyegarkan jiwa kita? Makanya orang kalau kenal Tuhan sebagai gembala, hidupnya gak akan monoton, hidupnya gak akan membosankan. Karena setiap hari segar jiwanya. Punyakah Anda keyakinan itu? Bahwa itu yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita setiap hari. Membimbing kita ke air tenang, membaringkan kita di padang berumput hijau. Menyegarkan jiwa kita. Menuntun di jalan yang benar. Sibuk ya Allah kita ya. Sibuk. He is busy because of us. Allah kita tuh sibuk mengerjakan pekerjaannya di hidup kita. Kita tuh gak dibiarkan sendiri cari rumput sendiri. Kalau Anda bisa ketemu gereja Mawar Sharon, itu karena Allah sibuk membaringkan Anda di padang rumput yang hijau, membimbing Anda ke air yang tenang. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Jangan kira Anda datang ke sini cuma karena kebetulan. Dekat rumah ada gereja dan Anda datang. Oh, temanku aja, ya udah. Anda kira seperti itu, Anda salah. Itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Allah sibuk dalam kehidupan Anda untuk membawa Anda menemukan padang penggembalaan yang tepat, yang rumputnya hijau, yang airnya tenang, yang dimana Anda tuh disegarkan. Itu ngomong soal keyakinan akan apa yang Allah kerjakan di kehidupan kita. Maka kalau kita tahu bahwa Allah kita tuh adalah yang sibuk mengerjakan itu semua dalam kehidupan kita, tidak akan membiarkan kita sebagai domba yang berkeliaran dengan liar, domba yang tidak diberi makan, domba yang biasa-biasa. Maka waktu dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, maka kita bisa tenang apapun yang terjadi. Walaupun kita lewat di jalan yang kita nggak tahu. Walaupun sesuatu terjadi nggak seperti yang kita bayangkan. Walaupun planning kita yang sudah kita tata rapi-rapi tiba-tiba nggak kejadian. Walaupun tiba-tiba ada orang jahatin kita. Tiba-tiba dia atau tiba-tiba bikin kita jadi rugi. Lembah kekelaman apapun bahkan mungkin. Ada yang ditinggal meninggal oleh pasangannya. Atau anak yang ditinggal oleh orang tuanya. Apapun lembah kekelaman di hidup Anda tidak akan takut bahaya, Anda tidak akan kehilangan ketenangan Anda. Sebab Anda mengenal siapa Allah yang mengatakan dirinya, aku gembalamu yang baik. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ketenangan, kita punya ketenangan. Gak takut. Sekalipun ada bahaya, Tuhan tuh beserta kok, Tuhan tuh gak pernah tinggalkan kita. Siapa bilang anak Anda yang di luar negeri itu gak ada yang sertai? Selama Anda berdoa, Anda bilang, titip ya Tuhan. Ada satu ayat firman Tuhan itu bagus banget. Selalu saya doakan ketika saya sudah gak bisa lakukan sesuatu lagi. Seolah-olah sudah tidak ada lagi kemampuan untuk menjaga, mengontrol atau apapun. Setiap kali ada orang yang saya kasihi pamit. Terserah, kadang ya pamit dari pengembalaan. Aduh sedih rasanya, kayak seolah-olah udah gak bisa lagi ingetin. Ada satu ayat yang selalu bilang begini di kisah di perjanjian baru, saya lupa di mana. Bilang begini, aku menyerahkan kamu ke dalam kasih karunia Tuhan. Saya tahu dimanapun kamu berada, saya gak bisa jaga 24 jam. Tapi Tuhan saya akan jaga kamu. Apalagi kok itu anak sendiri. Anda yang baru ditinggal anaknya pergi keluar kota, sekolah di luar negeri atau di mana. Atau suami pergi bekerja. Doakan, aku serahkan anakku ke dalam kasih karunia Tuhan. Selama Tuhan beserta, Tuhan akan sibuk dalam kehidupan anak ini. Tuhan akan sibuk dalam kehidupannya. Membaringkan dia di padang rumput yang hijau. Menuntunnya ke air yang tenang. Sehingga kita pun sebagai orang yang melepasnya juga bisa punya ketenangan. Amin. Ya,
Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Ini adalah keyakinan bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan kita tuh kelaparan rohani. Tidak ada yang namanya kita itu istilahnya tidak kuat secara rohani. Tidak ada. Di hadapan Tuhan itu ada hidangan berlimpah-limpah. Bahkan pialaku penuh melimpah kata firman. Tuhan tuh mengurapi kita, Tuhan tuh memampukan kita. Kita yakin sekali kita dedicate memberikan hidup kita kepada Tuhan, kita tidak akan pernah kekurangan apapun yang baik. Tidak akan. Kalau di sini ada anak-anak muda yang pernah ambil komitmen mau serahkan hidup penuh kepada Tuhan, dengarkan. Allahmu Allah yang kaya. Jangan pernah takut untuk kasih hidup dengan Tuhan. Jangan pernah berpikir kalau ikut Tuhan itu nanti mau makan apa anak-anaknya? Anak saya semua makan nasi, anak saya satu, makan nasi dan makannya banyak. Tidak kekurangan, tidak ada. Baik itu makanan rohani maupun makanan jasmani. Saya percaya itu. Jangan pernah kompromikan iman, kesungguhan kita di hadapan Tuhan. Kemudian kita tukarkan. Jangan pernah kompromikan waktu ibadah ke gereja hanya karena Anda pengen dipromosi, Anda berkata iya terus untuk bekerja. Jangan pernah tukarkan makanan rohani yang dari Tuhan hanya dengan kebutuhan sehari-hari ataupun kepuasan jasmani. Makanan rohani yang Tuhan sediakan ini berlimpah-limpah. Dia adalah Allah yang menyediakan hidangan bagi kita. Itu yang membuat kita apa? Bisa tenang karena apa? Ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Seumur hidup loh kata firman Tuhan. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya bisa lihat ujung hidup saya. Saya mau terus ada di rumah Tuhan dan melayani Tuhan. Saya mau terus makan makanan yang dihidangkan oleh Tuhan di gereja. Tidak peduli siapapun yang khotbah, gak usah pilih-pilih. Keledai aja Tuhan bisa buka mulutnya untuk ngomong. Apalagi setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan utus, Tuhan percaya untuk berdiri di depan sini. Pasti ada hidangan rohani yang Tuhan sediakan. Kenali Tuhan, kenali. Kenali Tuhan dengan benar. Kenali pekerjaan-pekerjaannya. Kejar pengenalan akan Tuhan lebih daripada kesibukan melayani Dia. Jangan sibuk melakukan pekerjaan rohani tapi kehilangan pribadi yang kita kenal. Buat apa melayani kalau kita nggak jadi semakin kenal Tuhan? Kalau pelayanan itu justru membuat kita jauh dari Tuhan. Kalau kesibukan itu selalu malah membuat kita tidak punya waktu untuk Tuhan. Mungkin kita perlu atur ulang lagi. Kejarlah pengenalan akan Tuhan. Karena mengenal Tuhan dengan benar, itu yang akan membawa ketenangan di hati kita. Waktu kita kenal Tuhan, kita akan kenal suaranya. Saya tahu ada beberapa jemaat itu masih suka bingung. Ini suara Tuhan enggak ya? Ini kehendak Tuhan enggak ya? Kadang-kala kita lebih gampang itu percaya kalau pendeta yang ngomong kita baru merasa itu suara Tuhan. Kenapa ya? Kita percaya sama manusia. Jangan. Lebih baik langsung ke sumbernya. Lebih baik minta sama Tuhan telinga rohani. Buka telinga rohaniku ya Tuhan. Aku mau dengar suaramu. Konfirmasikan dengan firman. Dapatkan keyakinan secara pribadi. Jangan tunggu orang meyakinkan Anda. Waktu Anda dapat suara Tuhan, Anda akan punya keyakinan yang gak bisa diajarkan oleh orang lain. Dan ketika ada orang yang meragukannya, hati Anda tuh mantap. Anda tahu dengan pasti ini iya dan amin. Saya akan lakukan ini. Walaupun orang lain bilang ini dan itu meragukan, tapi Anda tahu. Dan ini loh bedanya. Suara Tuhan itu ada di dalam Alkitab. Tapi hanya orang yang mau sungguh-sungguh mengejar pengenalan akan Tuhan, hidup dalam kebenaran, itu yang akan bisa menemukan tuntunan Tuhan yang begitu spesifik, oke? Menemukan, itu satu poin. Dan yang kedua, mengikutinya, itu poin yang kedua. Maksudnya itu adalah satu paket lengkap tentang suara Tuhan di hidup kita.
Gimana kita bisa punya ketenangan? Yang ketiga, poin yang terakhir adalah mengikuti suara Tuhan. Bukan cuma dengar. Jangan berhenti sampai dengar aja. Tapi untuk bisa dengar aja kita masih perlu latih kan? Ini benar gak suara Tuhan? Caranya gimana? Lihat ya prinsip-prinsip firman Tuhan ini ya. Di Yohanes 10 ayat 4. Ini janji firman Tuhan. Tuhan bilang begini. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Kenapa tadi domba itu bisa dengan mudah dibaringkan di padang rumput hijau? Kenapa domba itu bisa dengan mudah dibawa ke air yang tenang? Bisa disegarkan, bisa dituntun di jalan yang benar. Karena domba itu pertama mengenal suara gembalanya dan kemudian mengikutinya. Mengenal suara gembala tidak cukup. Jadi yang dikejar jangan hanya berhenti sampai mendengar suara Tuhan. Berapa banyak orang yang sudah dinubuatin bolak-balik? Berapa banyak orang yang sudah dapat janji Tuhan lewat Alkitab, lewat orang lain mimpi, terus berulang-ulang nyampein, mungkin si A mimpi hal yang sama, si B mimpi hal yang sama. Selama tidak ada ketaatan untuk mengikuti suara Tuhan, tidak akan pernah terjadi yang namanya ketenangan dalam hidup kita. Kita perlu yakin bahwa yang kita dengar adalah suara Tuhan itu satu, dan yang kedua kita ikuti tuntunan itu. Kita lihat ya. Ini ayat yang terakhir, Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Perhatikan ayat-ayat ini, dikatakan Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bukan berarti Tuhan tuh gak kasih pilihan bebas. Tapi kenapa ke orang yang berkenan kepadanya tuh bisa ditetapkan langkah-langkahnya? Karena orang itu nurut. Karena orang itu gak susah dikasih tahu. Tuhan kasih tuntunan A, dia ikutin. Makanya waktu Tuhan kasih tuntunan B, dia ikutin juga. Makanya ada kalimat, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Lain cerita, kalau kita tuh lebih suka jalan-jalan kita sendiri. Terus kita paksa-paksa Tuhan sertai kita. Kalau kita benar-benar udah jedok, udah sampai damage, baru kita bilang, kenapa Tuhan? Padahal kalau kita mau belajar mengenal suara Tuhan dan mengikuti tuntunan firman Tuhan, kita tuh akan diluputkan. Kita selalu bilang contoh yang paling gampang kepada anak muda. Jangan pacaran sebelum waktunya. Nanti tunggu waktunya baru pacaran. Sekarang terserah. Anak muda itu sudah dengar suara Tuhan. Firman Tuhan bilang jangan bangkitkan cinta sebelum diingininya. Gembala juga sudah ngomong dari mimbar. Kalau pacaran harus punya visi dari Tuhan. Suara Tuhan tuh udah jelas guys. Kalau ada anak muda di sini. Suara Tuhan tuh udah jelas Bapak Ibu. Jangan bilang kita gak dengar suara Tuhan hanya karena kita gak dapat suara yang kita mau. Belajar terbuka. Apa sih sebenarnya suara Tuhan buat kita? Dan belajarlah mengikutinya. Karena kalau anak muda jaga hidupnya sungguh-sungguh, pacaran sekali aja untuk nikah, banyak untungnya diluputin dari sakit hati yang gak perlu. Diluputkan dari drama-drama Korea di sepanjang perjalanan percintaan ya kan? Percintaan kita gak seindah drama Korea my friend. Real ya kan? Jangan terpengaruh drama lah, itu cuma drama. Ih kok kayaknya banyak yang berespon ya. Enggak lah. Anak-anak muda, setiap firman Tuhan itu diberikan kepada Anda itu untuk menjaga Anda.
Anda dengarkan, Anda yang akan beruntung. Kesenangan sementara itu diambil untuk memberikan kepada Anda sebuah sukacita yang lebih besar. Kalau orang bilang bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, itu benar. Tahan aja, menderita aja dulu karena berbuat baik. Diejek jomblo, gak apa-apa. Dibilangin single, gak laku, biarin. Gak apa-apa, yang penting kita itu tahu tujuan hidup kita tuh apa. Kita tuh gak sembarangan dengan hidup kita tuh terlalu berharga. Sama juga dengan nasihat yang diberikan kepada orang tua. Ayo ajarkan, bawa anak-anak kepada Tuhan. Kesempatan ya saya bisa ngomong gini ya. Bawa anak-anak kepada Tuhan dengan sengaja, belanin kalau perlu. Apalagi anaknya udah pengen pelayanan, pengen ibadah di sana jauh. Anda bisa, cuman Anda malas, gak mau nganter. Padahal anaknya udah pengen. Di hati juga sudah ada dorongan. Ayo anterin aja anaknya. Tapi kadang kita tuh kedagingannya lebih kuat. Kita pikir alah apa sih nanti aja lah kalau udah lebih gede. Nantilah kalau udah lebih serius. Waktu itu terjadi nanti Anda suruh-suruh anak Anda pelayanan. Dia sudah gak mau. Tuntunan Tuhan itu berharga. Suara Tuhan di hidup kita. Jangan diabaikan. Mungkin cuman sebatas sesimpel itu untuk kayak kontak orang itu, dia temanmu. Atau misalnya kita pemimpin terus kita dikasih dorongan, itu loh perhatiin anak buahmu yang itu, timmu, orang yang kerja sama kita itu, yang itu tuh perhatiin. Kita abaikan. Kita pikir itu enggak sesuatu yang mendesak. Padahal itu sesuatu yang penting. Bukan berarti sesuatu itu enggak mendesak, terus kita pikir enggak usah lah, ternyata itu penting. Planningkan. Roh Kudus akan tuntun kita. Waktu kita dikasih tuntunan ya. Intinya begini deh. Please, kita ini lagi di dalam musim tahun penglihatan dan mimpi. Ini adalah season di mana gereja itu doa untuk jemaat. Supaya jemaat itu telinga rohaninya dibuka. Supaya jemaat itu jadi peka. Oke? Kita doakan itu, artinya setiap jemaat itu tiba-tiba akan punya keyakinan. Ada dorongan kuat di dalam hati, ada kesaksian roh untuk lakukan ini dan itu ada. Ayo kerjasama. Karena itu semua sia-sia kalau kita tidak melangkah dan melakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan itu di hidup kita. Anda yang dengar suara Tuhan, Anda yang melangkah, Anda yang akan diberkati. Tidak usah takut salah, karena firman Tuhan bilang apa? Kalau kita itu berkenan kepada Tuhan, langkah-langkah kita tuh ditetapkan, artinya Tuhan tuh tuntun langkah kita. Misalnya kita itu jatuh, firman Tuhan bilang, kita tuh enggak sampai tergeletak. Tuhan tuh topang. Bisa enggak bayangin? Kalau jatuh tapi enggak sampai tergeletak, Tuhan topang tuh artinya apa? Artinya waktu kita tuh jalan, Tuhan tuh enggak pernah lepaskan tangannya dari kita. Pernah nggak jalan dengan anak kecil yang tiba-tiba tersandung? Kalau misalnya kita nggak pegang tangan anak itu, kadang refleks kita tuh nggak bisa secepat itu. Dia kesandung ya pasti udah langsung bahasa Jawanya delosor. Udah langsung udah langsung tergeletak. Yang namanya jatuh tuh ya pasti udah langsung tersungkur. Gimana caranya seorang tuh bisa tersandung, jatuh tapi nggak tergeletak? Karena tangannya dipegang sama tangan yang lebih kuat. Kita gandeng anak kita tersandung, jatuh, tapi gak tergeletak karena kita cepat angkat. Itu loh Tuhan. Itu loh Tuhan kita. Bukan cuma sibuk bawa kita ke tempat air tenang dan lain-lain. Tapi Tuhan itu juga minta kita melangkah. Tuhan menetapkan langkah-langkah. Tuhan itu bukan cuma menetapkan rencana-rencana. Tuhan tuh gak mau Anda duduk diam, Anda dengar suara Tuhan tapi Anda tidak melakukan apa-apa. Tuhan mau Anda dengar suara Tuhan dan Anda melangkah. Dan dasar manusia ya, kadang sukanya gini. Tuhan kasih tahu dulu dari sini ke sana tuh jalannya bagaimana, A, B, C, D. Step 1, 2, 3, 4, 5-nya tuh gimana. Kita tuh sebagai manusia pengennya semuanya tuh sudah serba jelas di depan kita. Padahal Tuhan enggak begitu. Tuhan tuh pengen kita langkah dari step 1 dulu, langkah dulu step 1. Sudah nanti di step 1 baru Tuhan tuh akan bilang langkah lagi ke step 2. Kalau kita sudah di step 2, baru Tuhan akan bilang langkah lagi di step 3.
Kadangkala kita itu gak berani melangkah karena kita pikir begini, gak jelas masih nanti setelah itu 2, 3, 4, 5-nya apa. Kita pengennya semuanya tuh jelas dulu baru kita berani melangkah. Bapak Ibu Saudara dengarkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar. Kalau langkah pertamamu disertai Tuhan, maka langkah keduamu, ketigamu, dan seterusnya akan tetap disertai oleh Tuhan. Dan jangan pernah takut salah. Asal jangan mengulangi kesalahan yang sama. Indahnya ikut Tuhan tuh apa? Kadangkala kita ini kan masih baru belajar ya. Kita tuh kayak gini loh. Misalnya sudah ada orang takut akan Tuhan, terus deketin kita. Pertanyaan yang gak ada ujungnya. Tuhan, diakah pasangan yang dari Tuhan? Ya kan? Pertanyaan yang tidak ada pernah jawabannya. Jawabannya adalah Anda jalanin, menikah, sudah itu Anda bilang, iya itu dari Tuhan. Karena kalau sudah menikah, gak boleh nanya lagi, bener tak dari Tuhan? Atau setelah nikah ribut Anda bilang, jangan-jangan bukan dari Tuhan. Gak mungkin. Istilahnya begini loh, kalau ada damai sejahtera di hati Anda, orangnya juga baik, takut sama Tuhan. Karakter mah ya semua orang masih dibentuk. Paling enggak kita tuh bisa bilang gini loh, Tuhan, aku enggak tahu dia ini pasangan yang dari Tuhan apa enggak. Pengen ya rasanya dengar Tuhan tuh bilang, iya Robi itu jodohmu. Tapi kan ya enggak ada, ya kan? Yang ada adalah Tuhan kasih damai sejahtera waktu jalan. Kalau enggak pasti Tuhan juga sudah kasih hati ini berdebar-debar enggak sejahtera ya sama orang ini. Tuhan bisa pakai tiba-tiba orang tua kita ngomong, mama kok enggak enak ya nih ya doa lagi ge. Ya udah kita nurut. Tapi kalaupun enggak, semuanya baik-baik. Orang tua setuju ya. Kita bisa bilang gini loh sama Tuhan, ini enggak berlaku buat cuman pasangan hidup doang ya. Dengan pekerjaan dan lain-lain. Kita bisa bilang gini loh, Tuhan thank you ya buat tuntunanmu ini gitu. Sekalipun salah ya Tuhan, buat jadi benar. Amin. Itu loh maksudnya jatuh gak sampai tergeletak. Tuhan itu ahlinya bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Lihat, yang mengasihi dia itu satu. Yang kedua, dipanggil sesuai dengan rencananya. Mau ikut suara gembala? Dibawa tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa? Mau tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa? Apapun yang terjadi gak kecewa tinggalkan gereja, gak tinggalkan CG? Kalau Anda mau, keputusan-keputusan Anda, walaupun Anda itu gak benar-benar bisa pasti ya, apalagi kalau misalnya kayak anak mau kuliah gitu kan, jurusan A atau jurusan B ya aduh, kok yang ini bagus, yang ini juga bagus gitu kan. Anda bisa bilang, aku pilih ini ya Tuhan, andai kata memang salah, bantu ya Tuhan buat jadi benar. Itu loh indahnya orang yang punya keyakinan di dalam Tuhan. Akan punya sebuah ketenangan yang tidak dijamin oleh apapun di dunia ini, tapi dijamin oleh tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Sekalipun jatuh, tidak akan tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Siapa di sini yang hari-hari ini Anda perlu membuat keputusan? Kejar dulu pengenalan akan Tuhan, hiduplah dalam kebenaran. Cari tuntunan suara Tuhan dan ikuti itu. Anda tidak perlu takut salah. Anda tidak perlu takut melangkah. Karena kalau itu sesuatu yang dosa sudah jelas, nggak usah pakai tanya Tuhan 2 kali, 3 kali gitu ya. Tapi kalau itu sesuatu yang bukan dosa, kadang kita tuh bingung. Iya apa enggak ya? Daerah ini apa daerah ini ya? Doa aja, minta sama Tuhan, yakin aja. Kok tuntunannya ke arah sini ya? Udah melangkahlah. Andai kata salah, enggak apa-apa. Yang penting Anda melangkah. Karena Tuhan tuh menetapkan langkah-langkah orang benar. Amin Bapak Ibu Saudara.